Ya, ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Majelis Hakim menilai presidential threshold bertentangan dengan Undang-Undang 45. Selama ini hanya didominasi oleh parpol tertentu yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih. Lalu apa artinya bagi partai dan para pemilih? Kita akan berbincang dengan pemohon uji material ambang batas presiden Titi Anggraini dan politikus senior Golkar Nurdin Halid. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Titi, Pak Nurdin Halid. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno, Pak Nurdin. Iya. Ya, selamat sore Mbak Titi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio dengan Juno, ya Mbak Titi dan Pak Nurdin. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu ya, izin Pak Nurdin. Mbak Titi, ini kita pernah bahas medium 2024 yang lalu ya, kita sempat singgung ini dan hari ini diketok seperti itu. Apa tanggapan Anda terkait hasil ini yang memang sesuai permohonan Anda dan pemohon lainnya? Pertama, luar biasa ya. Mahkamah Konstitusi sangat patut untuk diapresiasi dan saya kira Mahkamah Konstitusi melahirkan harapan yang luar biasa patut kita syukuri di awal tahun 2025. Saya sendiri bersama Pak Hadar Nafis Gumai, ini adalah pengujian kami yang ketiga untuk ambang batas pencalonan presiden. Sebelumnya kami berdua di tahun 2017 melalui perkara nomor 71 dan di tahun 2019 melalui perkara nomor 49, itu sama-sama yang pertama tidak dapat diterima dan yang kedua ditolak begitu. Dan hari ini Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya secara betul-betul fenomenal, yang semula menyatakan ambang batas pencalonan presiden sebagai open legal policy, makanya di pemilu kita berlaku persyaratan untuk mencalonkan presiden harus memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara hasil pemilu DPR yang terakhir begitu ya. Sekarang saya sendiri rasanya masih merinding begitu ya. Karena ini seperti bumi dan langit antara apa yang pernah diputuskan MK dahulu dengan yang diputuskan hari ini. Jadi Mahkamah Konstitusi hari ini mengakomodir semua argumen yang pernah kami sampaikan sejak permohonan kami 2017 dan juga permohonan kami 2019. Dan Mahkamah dalam memutuskan untuk mengabulkan ternyata dengan memperhatikan perkembangan mutakhir saat ini. Jadi Mahkamah bukan hanya berubah soal ambang batas pencalonan presiden, tapi Mahkamah Konstitusi juga berubah di dalam memandang konstitusionalitas legal standing atau kedudukan hukum para pemohon. Sebelumnya yang diakomodir kedudukan hukumnya itu hanya partai politik saja. Sekarang yang dikabulkan itu legal standingnya termasuk pemilih atau warga negara yang punya hak pilih begitu. Jadi ini yang bagi kami ini saya tidak menyangka akan seperti ini, begitu luar biasa Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan semua partai politik peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Artinya tidak boleh ada lagi ambang batas pencalonan presiden yang merujuk kepada perolehan kursi atau perolehan suara pemilu DPR. Jadi betul-betul Mahkamah 180 derajat berubah kembali kepada khitah. Karena ternyata Mahkamah melihat adanya 33 permohonan yang terus-menerus diajukan oleh masyarakat, partai politik, organisasi masyarakat sipil, ataupun pemantau pemilu partai politik sebagai bentuk sebuah perlawanan terhadap kebijakan politik hukum terbuka soal ambang batas pencalonan presiden yang dianggap melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jadi sebenarnya kalau dari sisi argumen Mas Juno, tidak ada argumen baru dalam putusan MK nomor 62 tahun 2024 ini. Yang ada adalah Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa argumen-argumen yang disampaikan dalam permohonan terdahulu memang beralasan secara hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi mencermati bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar, dinamika pengaturan ambang batas selama Pilpres sejak 2004 sampai 2024,
Jadi ya bagi kami ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemenangan bagi seluruh partai politik karena semua partai politik akhirnya mempunyai hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sepanjang berstatus sebagai peserta pemilu. Baik Mbak Titi, nah saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi perspektif dari penggugat ya Mbak Titi dan juga pemilih seperti itu, kalau dari parpol besar seperti Golkar, apa maknanya putusan ini Pak Nurdin? Ya, jadi saya mau maaf dulu ya, karena ini saya dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Baik, ya, silakan. Mudah-mudahan tidak putus-putusin dalam kereta ini. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama, tentu ini merupakan hadiah bagi seluruh Indonesia, termasuk bagi seluruh parpol ya di tahun baru 2025. Kenapa saya katakan? Ya, Pak Nurdin. Oke, nampaknya sedikit ada problem. Tadi Pak Nurdin menyebutkan bahwa memang... Mengatakan bahwa batas itu harus dihapuskan. Ya. Jadi yang pertama adalah ini semakin mencerahkan demokrasi rakyat. Yang kedua, betul-betul penjelmaan kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Yang ketiga, ini membuat partai politik itu lebih fleksibel dalam memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat dengan jumlah yang bukan tidak terbatas, tetap terbatas, tapi nanti akan pembentuk undang-undang tentu akan mengatur sehingga tidak terlalu banyak ya. Dan kita sudah punya pengalaman sebenarnya yang bagus, yaitu ketika tahun 2004 pemilihan presiden ada 5 calon, kemudian 2009 ada 3 calon, dan sesudah itu baru 2 calon. Nah, oleh karena itu saya termasuk politisi yang sangat menyambut baik daripada putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan tadi bahwa ini akan semakin mencerahkan demokrasi rakyat, kemudian partai politik itu bisa memberikan berbagai alternatif pilihan, pemimpin-pemimpin bangsa kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memilih dengan berbagai alternatif, bukan hanya 2 orang, apalagi kalau 1 orang nanti seperti pilkada, pilgub misalnya 1 calon. Jadi saya kira ini hadiah tahun baru yang sangat baik untuk bangsa kita dalam menuju proses demokrasi yang semakin hari semakin baik. Sekalipun ya, juga saya sebetulnya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemilihan langsung. Kenapa? Karena kita adalah dasar negara kita masih Pancasila, setelah keempat itu tidak sama dengan pemilihan langsung, itu sistem perwakilan. Ya, seperti di Amerika itu kan sistem perwakilan, sekalipun tidak, kalau di Amerika tidak langsung, kalau kita masih langsung gitu ya. Nah itu jadi tapi dengan putusan ini saya termasuk politisi yang menyambut baik sebagai anggota DPR. Tentu juga nanti kita akan membahas di DPR bagaimana supaya tidak terlalu banyak calon, artinya tidak terbatas, tapi terbatas tetapi kemudian tidak menggunakan daripada presidential threshold gitu. Oke, baik. Sebelum saya ke Mbak Titi, Pak Nurdin, kalau ada anggapan bahwa parpol-parpol besar termasuk parpol parlemen akan ya cukup dirugikan dengan adanya keputusan ini karena biasanya kan mendominasi di tiap pilpres, Pak. Tanggapan Anda, Pak? Kalau Partai Golkar tidak seperti itu, ya persepsinya tidak seperti itu. Partai Golkar kemarin juga karena situasi dan taat dengan konstitusi, di mana ada presiden kita ikut. Tapi dengan demikian maka Partai Golkar justru juga mempunyai pilihan-pilihan nanti untuk mencalonkan kadernya sendiri, karena tidak perlu berkoalisi Partai Golkar. Apalagi kalau kita menjadi pemenang pertama atau pemenang kedua, kita bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Dan selama ini kan juga salah satu hambatan Partai Golkar adalah karena harus berkoalisi, kemudian sehingga Partai Golkar tidak punya calon sendiri, kecuali waktu tahun 2004 kita punya calon sendiri Pak Wiranto, kemudian 2009 kita punya sendiri Pak Yusuf Kala. Nah tapi setelah itu, setelah ditetapkan presiden 20%, Golkar juga termasuk partai yang sulit untuk mencalonkan diri sendiri karena tidak cukup. Nah dengan demikian, dengan ini sekarang kader Golkar itu banyak sekali, sehingga Partai Golkar tentu menyambut baik daripada keputusan ini. Iya, dia bisa jalan sendiri ya Pak, kalaupun nantinya tidak ada teman gitu. Baik, menarik ketika kita bicara mengenai makna nih, dua-duanya menyambut baik itu dari parpol besar ya, sekelas Golkar dan juga pemilih Mbak Titi dan juga saya melihat ini. Tapi kembali saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan adanya putusan ini berarti setiap partai yang peserta pemilu ya, mereka punya hak untuk mencalonkan asalkan mereka sudah legal atau resmi menjadi peserta pemilu ya, Mbak Titi. Kira-kira seperti itu? Betul sekali. Jadi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syaratnya adalah jadi peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada ambang batas persyaratan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen. Itu kata MK. Yang ketiga, kata MK lagi, tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu
dalam pencalonan presiden yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Baik. Itu syarat yang ketiga tuh, Mas Juno. Jadi nggak boleh Tapi, tuh ada koalisi yang memborong mayoritas. Ya. Ya. Mbak Kenapa, Titi, maaf Pan? kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya baru baca sepintas, tapi juga MK memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak dalam kerangka presiden threshold ya itu. Jadi mungkin bisa begini Mbak Titi, bahwa misalnya tetapkan bahwa peserta pemilu yang lolos ke DPR misalnya berhak langsung, kemudian yang tidak lolos mungkin dengan ada jumlah pemilihnya sekian misalnya, mungkin bisa diatur seperti itu. Sehingga tidak, kalau misalnya 30 peserta pemilu, nanti 30 calon, mungkin bisa begitu Mbak. Gimana Mbak Titi? Silakan Mbak Titi. Iya, kebetulan tidak begitu Pak Nurdin. Jadi parameter pertama adalah semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh diberlakukan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi. Jadi memang sudah betul-betul ditutup itu Pak. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik yang memborong dukungan sehingga hanya ada terbatas pilihan. Yang ketiga, yang keempat, partai politik yang tidak mencalonkan kandidat, baik sendiri ataupun bersama-sama, itu tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, pembatasan atau kemudian pengaturan supaya tidak terlalu banyak calon, itu harus dilakukan pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau saya tangkap sih Pak Nurdin, ini yang harusnya bisa diatur adalah karena syarat mencalonkan presiden, wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, tidak boleh ada lagi itu Pak, partai yang menjadi peserta pemilu karena hasil manipulasi atau kecurangan begitu. Jadi memang yang harus diperketat adalah menjadi peserta pemilunya nih. Ya, jadi penjaringannya oleh KPU para peserta pemilu betul, ya. Betul, dan persyaratan menjadi peserta pemilu itu diatur oleh pembentuk undang-undang seperti apa begitu ya. Nah, tinggal partai politik dan juga pembentuk undang-undang mengawal. Jangan sampai KPU-nya nih main mata. Sebenarnya Pak Nurdin dengan persyaratan yang ada sekarang, itu persyaratannya sudah sangat berat. Tapi kebocoran sering terjadi karena ada main mata itu antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Kalau persyaratan yang ada sekarang diikuti, sebenarnya menjadi peserta pemilu itu sudah luar biasa itu beratnya begitu. Tapi kan ternyata selalu bertambah nih peserta pemilu kita dari pemilu ke pemilu. Mbak Titi, jadi corongnya ya tadi ya, benchmarknya itu ketika menjadi partai pemilu itu harus memang benar-benar ya rule-nya, semua kualifikasinya harus selektif ya Mbak Titi ya. Oke, nah kalau tadi menarik bahwa ketika sudah menjadi partai peserta pemilu, tentu mereka punya hak untuk mengajukan calon masing-masing ya Pak Nurdin dan juga Mbak Titi. Tapi mungkin pertanyaannya gini, ketika kita seperti pengalaman, cuman punya 2 calon atau 3 calon, konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ketika ada mungkin, ada misalnya nih Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, ada setiap parpol misalnya ada 20 misalnya nanti, atau 30, masing-masing punya calon. Bagaimana Anda melihat bahwa kemungkinan untuk polarisasi, konflik of interest juga akan lebih besar? Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya, Mbak Titi. Saya kira itu bisa terjadi, tapi itu mungkin sudah agak sulit ya. Karena setiap parpol tentu akan melihat realitas politik. Tentu juga akan melihat daripada survei. Tidak mungkin juga partai politik sembarangan mencalonkan hanya karena punya hak untuk mencalonkan. Tentu akan melihat realitas politik, kemudian kehendak rakyat, kemudian logistik dan sebagainya, kemudian calon yang dihendak dicalonkan itu. Tentu juga banyak faktor yang dia akan oleh tidak serta-merta mencalonkan ya Pak ya. Sekali misalnya ada 20 partai, ada 30 partai pemilu, menurut saya paling tinggi 5 atau 7 calon presiden. Tidak akan lebih dari itu. Saya ke Mbak Titi. Karena realitas politik itu. Tidak mungkin kalau misalnya calon presiden itu surveinya 5%, 7%, 10%, kemudian mau dicalonkan itu. Mungkin itu. Ya. Baik, Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini? Karena tapi saya mengucapkan selamat dulu sama Mbak Titi ya, selamat atas perjuangannya nih Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini ketika misal parpol kita ada belasan atau puluhan, apakah kita akan punya puluhan calon atau tadi seperti Pak Nurdin tidak semerta-merta semuanya akan punya calon? Bagaimana Mbak Titi? Mas Juno jangan takut ya, partai politik itu juga rasional. Jadi kalau dia memaksakan calon, lalu kemudian kehilangan peluang berkoalisi di dalam pemerintahan, pasti partainya juga pikir-pikir. Tahun 2004, syarat ambang batas pencalonan presiden itu hanya 3% kursi. Ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Tapi ternyata kan calonnya hanya ada 5. Artinya partai juga berpikir taktis. Tidak semua itu ingin memaksakan. Karena mereka juga berpikir bagaimana peluang untuk mendapatkan pembagian kursi
dalam koalisi pemerintahan begitu. Jadi saya kira tidak perlu ditakuti, apalagi di Indonesia ini kecenderungannya adalah koalisi yang merangkul begitu ya. Tapi juga hak partai yang ingin mencalonkan tidak boleh dibatasi. Mudah-mudahan nanti partainya Pak Nurdin ini bisa langsung bersiap mengusung kader potensialnya sehingga tahun 2029 bisa ada calon dari Partai Golkar yang betul-betul merefleksikan kader otentiknya Partai Golkar begitu. Tapi Mbak, kalau ya baik, Pak Nurdin, Anda ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan itu saya sependapat betul bahwa realitas politik itu tidak menjadi pertimbangan daripada partai-partai dalam mencalonkan. Jadi tidak semudah itu bahwa semua parpol nanti yang peserta pemilu bisa mencalonkan. Saya sangat setuju itu, dan Partai Golkar tentu menyambut baik putusan ini karena insya Allah kita bisa mencalonkan dari kader sendiri atau berkoalisi dengan yang lain, dan pasti nanti ada koalisi itu, tidak semua partai mencalonkan sendiri, pasti ada koalisi dengan yang lainnya. Oke. Baik, Mbak Titi, koreksi kalau saya salah. Yang saya baca juga bagaimana MK menyarankan kepada DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana ini Pak Saldi mengatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon maka dapat dikenakan sanksi, Mbak Titi. Larangan ikut pilpres berikutnya. Bagaimana kita memahami ini, Mbak Titi? Ya, itu merupakan rambu-rambu yang dibuat oleh MK untuk mencegah dominasi parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan. Jadi dalam rangka mencegah terjadinya calon tunggal, Mas Juno, meskipun katup atau kerannya sudah dibuka, belum tentu partai-partai itu akan serta-merta mencalonkan kadernya sendiri. Bisa jadi ada misalnya tekanan atau praktik politik transaksional yang mencoba untuk memborong semua dukungan sehingga tidak memberi ruang kepada pilihan-pilihan alternatif bagi publik. Makanya kata MK tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu ataupun keterbatasan yang membatasi pilihan pemilih, sehingga kalau ada partai yang sebenarnya punya hak lalu tidak menggunakan haknya itu, baik sendiri ataupun bergabung dengan partai politik lain, maka dia bisa dikenai sanksi pembatalan, dikenai sanksi tidak boleh menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Jadi itu rambu yang diberikan MK kepada pembentuk undang-undang. Nah, mudah-mudahan pembentuk undang-undang mematuhi apa yang sudah diberikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu rambu-rambu yang bagus kan, karena memfasilitasi partai untuk mencalonkan kadernya, dan yang kedua memfasilitasi pemilih untuk mendapatkan alternatif pilihan yang beragam. Oke, menarik. Peraturan yang baru saja diketok palu ini jadi pembelajaran kita bersama untuk mempelajari, dan lagi-lagi bahwa semangatnya tadi ya baik sekali, perspektif baik itu parpol dan pemilih diakomodir ternyata oleh MK. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, dengan adanya dinamika yang cukup signifikan ini ya kalau kita lihat, karena tidak ada lagi itu presidential threshold 20%, dominasi mungkin ya, nanti koalisinya juga bisa lebih memencar gitu, tidak di satu titik. Apa strategi Partai Golkar ya melihat ini, dan bagaimana nantinya, karena pastinya Pak, ketika kita punya banyak pilihan, masyarakat juga punya banyak kue dalam artian, dan Partai Golkar juga sebagai partai besar, partai yang sudah berdiri sejak lama, tentunya akan mengikuti atau seperti apa melihat perubahan ini? Saya kira pesan ini maka itu akan menyemangati, memberikan spirit baru bagi Partai Golkar ya, untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh sampai kepada tingkat terakhir di bawah. Yang kedua, menyiapkan program kerja partai yang bersesuai dengan cita-cita bangsa ini menuju Indonesia emas ya. Yang ketiga, tentu dari sejak awal kita sudah menyiapkan kader-kader potensial untuk bisa dicalonkan sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan misalnya bahwa Pak Prabowo misalnya sekarang dianggap oleh Partai Golkar masih yang sangat potensial, kemudian itu tidak tertutup kemungkinan bisa dicalonkan dari partai lain. Tapi ini yang penting bahwa partai ini dengan pusat ini akan fleksibel, akan memiliki fleksibilitas dalam melakukan presiden. Yang ketiga adalah bahwa mudah-mudahan nanti pemilihan presiden itu bersamaan dengan pileg, sehingga dan itu jauh sebelumnya kita sudah punya calon presiden, sehingga calon presiden itu bisa berkampanye juga untuk pileg, demikian. Itu hal yang sangat menguntungkan bagi partai menurut pandangan saya. Iya, baik Pak Nurdin, terima kasih. Satu mungkin Mbak Titi, singkat saja closing statement Mbak. Ya, kami berharap partai politik di parlemen dan juga presiden, pemerintah betul-betul melaksanakan putusan MK ini tanpa kecuali. Jangan sampai ada peristiwa berulang seperti tindak lanjut putusan ambang batas pencalonan di pilkada ya.
Lagi pula Mas Juno yang harus ditekankan, putusan ini menguntungkan semua partai politik. Tidak ada yang dirugikan. Pemilih juga diuntungkan, teman-teman media juga pasti akan diuntungkan karena tidak berhadapan dengan isu polarisasi lagi ya. Jadi kita sambut dengan gembira. Dan ini juga menjadi kado bagi pemerintahan Pak Prabowo ya, karena lahir di tengah independensi Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Baik. Jadi ini berkah bagi demokrasi kita. Kita syukuri bersama. Oke, baik. Ini merupakan hadiah bagi seluruh bangsa Indonesia. Iya. Menarik ya tadi bagaimana parpol dan kita semua menyambut baik. Terima kasih atas waktunya. Ini win-win solution ya, Mbak Titi dan juga Pak Nurdin. Selamat menjalankan ibadah. Kembali Pak, maaf mengganggu. Terima kasih juga Ayu Kito, Mbak Titi, mau kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.